semua, perkenalkan nama saya Bel Puspita, saya dari kelas 1 KRMD dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia menurut iman Kristen. Jadi di dalam video ini saya akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama adalah pengertian hakikat manusia, yang kedua adalah hakikat manusia menurut iman Kristen, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Jadi yang pertama itu adalah pengertian. Yang pertama-tama kita harus mengerti dulu tentang apa itu hakikat. Hakikat atau kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu. Contohnya seperti benda, kondisi, atau pemikiran. Jadi apa itu hakikat manusia? Jadi hakikat manusia adalah individu yang selalu diperhadapkan kepada potensi, baik potensi untuk melakukan yang baik maupun potensi untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Dan ini dikarenakan manusia adalah ciptaan Allah yang tertinggi dan diciptakan menurut gambar dan serupa dengan Allah. Yang kedua adalah hakikat manusia menurut iman Kristen. Dan hakikat manusia dalam pandangan iman Kristen tentunya tidak terlepas dari dasar firman Tuhan, yaitu Alkitab. Dan kita bisa dapat melihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Dan di dalam perikop ini berisi pernyataan Allah mengenai penciptaan alam semesta, dan termasuk juga di dalamnya mengenai penciptaan manusia, bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut rupa dan gambar Allah sendiri. Dan terdapat beberapa pandangan Kristen tentang hakikat manusia yang dapat diambil dari kitab Kejadian ini. Yang pertama yaitu manusia dibentuk dan diciptakan oleh Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan di Kejadian 2 ayat 7 dinyatakan bahwa manusia merupakan ciptaan Allah. Manusia adalah hasil karyanya yang diciptakannya secara unik, berbeda dengan ciptaannya yang lain. Dan Allah membentuk manusia dengan tangannya sendiri dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam tubuh manusia tersebut. Kemudian manusia dibentuk menurut rencana Allah. Di sini ada perbedaan cara Allah menciptakan manusia dengan ciptaan lain. Yang pertama, manusia diciptakan dengan cara dibentuk dari debu dan tanah. Sementara ciptaan lain, Tuhan hanya menciptakan ciptaan lain hanya dengan berfirman. Dan yang kedua, setelah dibentuk Allah, Allah mengembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Dan sementara di ciptaan lainnya tidak. Kemudian manusia diciptakan pada hari ke-6, dan ciptaan lain diciptakan pada hari pertama sampai ke-5. Selanjutnya, yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dinyatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan serupa dengan Allah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan di sini terdapat 3 arti makna gambar dan rupa Allah dalam diri manusia. Yang pertama, bahwa manusia adalah milik Allah. Yang kedua, manusia mempunyai hubungan timbal balik, yang artinya kasih Allah yang diberikan kepada manusia harus dibalas dengan cara mengasihi sesama dan melaksanakan kewajibannya sebagai manusia. Yang ketiga, manusia memiliki kebebasan dan kemerdekaan. Artinya, Allah memberikan hukum-hukumnya pada manusia, namun manusia memiliki kebebasan untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah manusia adalah mandataris Allah, di mana yang ditulis di dalam Kejadian 1 ayat 28 mengatakan bahwa manusia diberi kuasa atas alam semesta. Allah mempercayakan kepada manusia tugas dan tanggung jawab untuk memperbanyak keturunan, memenuhi dan menaklukkan bumi, serta berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, serta segala binatang yang merayap di bumi. Dan di dalam Kejadian 2 ayat 15 juga dikatakan bahwa Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Dengan kata lain, Allah memberi mandat kepada manusia untuk mengusahakan serta memelihara alam semesta ini. Hakikat manusia yang keempat yaitu manusia adalah makhluk sosial. Kita dapat melihatnya di dalam Kejadian 2 ayat 18 di mana Allah menyatakan bahwa tidak baik bagi manusia untuk seorang diri saja, sehingga ia menjadikan penolong bagi manusia tersebut yang sepadan dengannya. Sebelum Hawa diciptakan, telah banyak ciptaan Tuhan yang lain seperti hewan dan tumbuhan yang menemani Adam. Namun semuanya tidak sepadan dengan Adam.
Karena itulah Tuhan menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan manusia lain dalam hidupnya. Selanjutnya, hakikat manusia menurut iman Kristen yang kelima, yaitu kebebasan dan keterbatasan manusia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, manusia merupakan mandataris Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15 dikatakan Tuhan memerintahkan manusia untuk beranak cucu dan memenuhi dan menaklukkan bumi, menguasai alam semesta, mengusahakan serta juga memeliharanya. Namun, manusia juga diberi kebebasan untuk mengikuti perintah Allah atau tidak. Nah, untuk memilih yang baik dan yang jahat, tapi tentunya kebebasan tersebut memiliki batasan, dan sehingga Allah menghukum Adam dan Hawa setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Dan dalam Perjanjian Baru, pada kitab Yohanes 8 ayat 36, dinyatakan bahwa manusia bisa mendapatkan kebebasan yang sepenuhnya, yaitu di dalam anaknya Yesus Kristus. Baik, jadi itulah beberapa hakikat manusia menurut iman Kristen. Yang pertama tadi adalah manusia dibentuk dan diciptakan oleh Allah. Yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang ketiga, manusia adalah mandataris Allah. Yang keempat adalah manusia adalah makhluk sosial. Dan yang terakhir adalah kebebasan dan keterbatasan manusia. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil di dalam materi kali ini yaitu manusia dalam hakikat iman Kristen adalah harus dapat tumbuh menjadi seseorang yang hidup sesuai mandat dan tujuan Tuhan menciptakan manusia tersebut. Karena manusia adalah makhluk ciptaan yang spesial dari ciptaan lainnya, dan biarlah selama kita sebagai manusia kita hidup di dunia ini, kita dapat menjalankan tugas dan tujuan hidup kita sesuai hakikat kita sebagai manusia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan terima kasih.